12015 jurusan Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Islam dan ekonomi pembangunan guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Islam dan ekonomi pembangunan yang diampu oleh dosen Hermanita SEMM. Ya, lanjut saja ke bab 1 dengan tema pembangunan ekonomi. Kebangkitan terhadap pembangunan ekonomi dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, sebagian besar NSB masih merupakan era jajahan. Yang kedua, para pemimpin masyarakat yang dijajah kurang usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi. Yang ketiga, keterbatasan penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi, khususnya di lingkungan ekonomi itu sendiri. Apa sih pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan? Menurut Preston Kuncoro 1997, ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bantuan luar negeri. Yang ketiga adalah perencanaan, dan modal merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan. Setelah Perang Dunia Kedua, perhatian terhadap pembangunan ekonomi tumbuh dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju. Yang kedua, meningkatnya perhatian negara-negara maju terhadap usaha pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Slide selanjutnya, karakteristik umum negara dengan berkembang, yang sedang berkembang. Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, negara-negara di dunia dibedakan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, negara-negara yang sudah maju, dan yang kedua, negara-negara yang sedang berkembang. Apa sih pengertian pembangunan dan makna pembangunan? Mari kita simak. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Pembangunan ekonomi yaitu suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran dalam jangka panjang. Dan ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dengan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di NSB dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Jadi, proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan dalam yang pertama, perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri atau jasa. Yang kedua, perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi. Menurut Todaro Arsyad 1999, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan melalui 3 nilai. Yang pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, meningkatkan rasa harga diri masyarakat sebagai manusia. Yang ketiga, meningkatnya masyarakat untuk memilih. Oke, ke slide selanjutnya ada karakteristik umum NSB Todaro 1997. Yang pertama, tingkat kehidupan yang rendah. Yang kedua, tingkat produktivitas yang rendah. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi. Yang keempat, tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu. Yang kelima, ketergantungan terhadap produk pertanian dan ekspor produk primer. Yang keenam dan ketujuh, kekuasaan ketergantungan dan vulnerability dalam hubungan internasional. Oke, di slide selanjutnya ada paradigma ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Dan pembangunan nasional dilaksanakan oleh suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan, antara lain meliputi pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Suatu perekonomian dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dari definisi tersebut, maka ekonomi pembangunan mempunyai pengertian. Yang
Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja semaksimal mungkin dan melindungi perkembangan perusahaan-perusahaan nasional. Yang kedua, usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan perbaikan sistem kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan struktur ekonomi. Tujuan pembangunan sering mengalami kegagalan akibat kesalahan. Yang pertama, pembangunan semula dimaksudkan untuk secepat mungkin mencapai GDP yang tinggi. Tetapi pengalaman menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dengan sendirinya menghapus atau mengurangi kemiskinan dan pengangguran massal. Yang kedua, strategi pembangunan itu didasarkan atas asumsi bahwa pembagian dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan dilakukan ke kemudian. Strategi pembangunan ekonomi dengan kegagalan sebagai tujuan strategi pembangunan di banyak negara yang sedang berkembang, maka GBHN tahun 1978 memutuskan antara lain pembangunan harus dilaksanakan dengan trilogi pembangunan. Yang pertama adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menunjukkan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang mantap, sehat dan dinamis. Indikator keberhasilannya pembangunan. Terdapat dua indikator yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada indikator ekonomi, meliputi produk nasional bruto, GDP, dan PPP. Yang kedua, indikator non-ekonomi yang terdiri dari HDI dan PKLI. Berapa indikator lainnya? Yang pertama ada garis kemiskinan, dan kedua kebutuhan dasar minimum, yang ketiga ada kriteria Bank Dunia. Slide selanjutnya ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menurut teori Rostow, tahap-tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi dibedakan dalam 5 tahap. Yang pertama ada masyarakat tradisional, yang kedua prasyarat lepas landas, yang ketiga tahap lepas landas, yang keempat tahap gerak menuju kematangan, yang kelima tahap konsumsi massa tinggi. Pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Di slide selanjutnya ada karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Simon Kuntz mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara guna menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan. Distribusi pendapatan. Yang pertama, penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan negara. Ini permasalahan pembangunan penyebab ketidakmerataan distribusi pendapat di NSB. Kuncoro 2003 mengidentifikasikan ada 3 penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Yang pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, sehingga menimbulnya distribusi pendapatan yang timpang. Yang kedua, kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal ketika kemiskinan bermuara pada teori lingkar kemiskinan. Kita lanjut ke bab kedua tentang ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam yaitu Islam sebagai suatu ajaran tentang sistem kehidupan yang meliputi hubungan antara pencipta Al-Khaliq dengan seluruh ciptaannya, dan antar ciptaan itu sendiri pada dasarnya dapat didekati melalui 2 sumber utama, yaitu sumber wahyu Al-Quran dan Al-Hadis, dan sumber ilmu hukum pengetahuan. Konsep Islam bersifat proporsional dan dinamis ke suatu tatanan masyarakat yang harmonis,
seimbang, adil, dan sejahtera, penuh limpahan rahmat Sang Al-Khaliq. Konsep ekonomi dalam Islam terus diperlukan pengkajian melalui cara mengenali kaidah-kaidah dalam ilmu ekonomi Islam dengan tetap berpedoman pada dua sumber utama wahyu. Prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam. Yang pertama ada pembentukan Baitul Mal sebagai salah satu bentuk efektif pendorong roda pembangunan ekonomi negara. Yang kedua, penarikan ZIS dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayarnya. Yang ketiga, pengaturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat, di mana seorang kepala keluarga harus menanggung kebutuhan ekonomi anggota masyarakatnya, anggota keluarganya. Yang keempat, adanya ketegasan dalam setiap bentuk transaksi sehingga penyelewengan dalam transaksi ekonomi harus dikenakan sanksi. Yang kelima, pelanggaran terhadap sistem riba yang banyak menjerat anggota masyarakat yang sedang memperoleh kesulitan ekonomi dengan melalui lembaga keuangan, bank dan non-bank bersistem syariah. Di bab yang ketiga, kita membahas sejarah perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Jadi, ekonomi adalah segala upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan kegiatan. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua produksi, dan yang ketiga adalah distribusi. Pendapatan dan kebijaksanaan ekonomi di Barat. Yang pertama adalah merkantilisme, fisiokrat, klasik, Keynesian, dan neoklasik. Perkembangan perekonomian di Indonesia. Secara garis besar, perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dibagi menjadi 7 siklus. Yang pertama adalah ekonomi perang gerilya. Yang kedua, pembangunan ekonomi nasional. Yang ketiga, ekonomi terpimpin. Yang keempat, demokrasi ekonomi. Yang kelima, ekonomi bonanza minyak. Yang keenam, ekonomi pasca bonanza minyak. Yang ketujuh, pembangunan ekonomi Indonesia. Dan kita sekarang berada di PJP 2 dalam era globalisasi. Oke, selanjutnya di bab 4, ini adalah bab terakhir, membahas tentang ekonomi pembangunan perspektif konvensional. Sistem perekonomian, suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi, keluasan berkompetisi, yang ketiga peranan pemerintah. Beberapa sistem perekonomian yang dianut berbagai negara. Yang pertama ada sistem perekonomian kapitalisme, yang kedua sosialisme, dan yang ketiga adalah Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi moral agama, sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik itu individu atau kelompok, selalu dilandasi oleh kekuatan moral dan etika tradisional, yaitu Pancasila. Ciri-ciri ekonomi Pancasila yang pertama ada roda ekonomi digerakkan oleh kekuatan moral dan etika tradisional. Yang kedua ada keinginan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Ada dasar konstitusional UUD yang mendasari sistem perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Yang ketiga ada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, pasal 34 UUD 45. Yang kelima ada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video pembelajaran untuk tugas kali ini. Jika ada salah kata dan penggunaan kalimat yang kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.